Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam gotong royong. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum acara kita lanjutkan, perlu kami sampaikan bahwa acara pembukaan di dua kegiatan ini kita sudah laksanakan tadi pagi, sehingga kegiatan untuk sesi kedua ini kita langsung saja insya Allah akan langsung mendengarkan pemaparan materi dari narasumber kita, Bapak Kepala Dinas P2KD Kabupaten Toli. Tapi sebelumnya kita, karena dalam pertemuan tanpa kenang-kenangan tidak berarti apa-apa, olehnya itu kita langsung foto bersama saja sebelum kita mendengarkan materi yang akan disampaikan. Mari. Dalam kegiatan 1 jam bersama Bapak Yustianto Bantilan Eskom MSI dengan tema kegiatan Jauhi Pernikahan Muda Demi Masa Depan. Baik, dalam pemaparan materi ini akan dipandu oleh moderator yakni Ibu Kasubag Umum dan Program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang kami hormati Ibu Asma Esos. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati narasumber kita hari ini Bapak Yustianto Bantilan Eskom MSI selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toli. Yang saya hormati teman-teman peserta dari Forum Genre yang hadir pada kegiatan ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita masih dapat berkumpul pada kegiatan tentang media YouTube pembahasan masalah jauhi pernikahan di usia muda demi masa depan yang lebih baik. Tema ini relevan dengan generasi muda untuk anak-anak Forum Genre untuk mengingat keputusan menikah bukanlah hal yang sederhana dan memerlukan kesiapan yang matang. Pernikahan di usia muda sering terjadi karena faktor budaya, tekanan lingkungan ataupun kurangnya pemahaman resiko yang akan terjadi. Oleh karena itu, hari ini marilah kita bersama-sama membahas dampak, tantangan, dan alasan pentingnya menghindari pernikahan dini atau di usia muda untuk mempersiapkan masa depan yang lebih cerah. Untuk itu, marilah kita dengarkan bersama pemaparan materi dari narasumber kita hari ini kepada Bapak Yustianto Bantilan Eskom MSI. Kami persilakan dengan hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Genre. Slogan Genre Sulawesi Tengah. Apa kamu tahu? Kalau tadi kan Yaku muda, yaku berencana, salam Genre. Ini ketua forum harus, saya sekali tadi tanya setengah-setengah dulu, baru saya tanya. Itu tadi kayak remaja Genre, pasti sudah tahu. Kalau slogan Genre Toli-Toli, memang ini baru generasi muda. Semangat dong, jangan makanya saya bilang tadi di awal pertemuan dan di pertemuan kedua, mana slogan pasti tahu lah, cuma mungkin lupa saja sedikit karena ya banyak pikiran mungkin itu.
Jadi tema pernikahan kita ini jauhi pernikahan muda demi masa depan. Ini ada kaitannya dengan tadi persiapan menuju hidup berkeluarga bagi generasi muda. Kenapa pernikahan itu penting? Yang pasti nilainya pernikahan itu sakral. Di mana antara sepasang mengambil sesuatu keputusan besar untuk mempersiapkan mental, emosional, ekonomi dan sosial, yang tentunya kenyataannya sebagian generasi muda masih menikah di usia dini. Tadi ada pertanyaan yang bagus, kenapa ada yang dijodoh-jodohkan, masih ada yang diambil, ada yang biasanya dikawinkan juga karena hutang budi keluarga. Ini masih banyak terjadi di kultur sosial, terutama di kita warga Indonesia. Harta tidak boleh kemana-mana, harus yang sedara, harus yang sejajar. Itu tidak penting lagi. Tapi bagaimana pernikahan di usia muda ini bisa memicu risiko tinggi dan dampak negatif, terutamanya untuk kalangan usia yang masih belum tepat. Nah, makanya kalau belum tepat jangan. Ada masa, semua itu ada masanya. Nanti jikalau juga kalian sudah tiba di situ, pasti dan paling berdampak itu pada anak yang akan dilahirkan. Nah, itu yang saya sudah bilang dari awal, resiko stunting ini sangat besar. Kalau waktu di zaman saya, nggak tahu lah, kalau sekarang kan kita P2KB selalu melakukan monitoring dan evaluasi per kecamatan. Kalau di zaman saya, waktu saya masih kelas 1 SMA, ada duduk ujian, dia langsung diambil orang tuanya karena dia langsung dikawinkan hari itu. Dia tidak berhubungan apa-apa, dia cuma karena apa? Ada hutang budi antara kedua orang tuanya dan anak itu. Masih mau sekolah tapi dipaksa. Umur berapa waktu itu kira-kira kelas 1 SMA itu? Kelas 1 itu umur berapa? 16. Bukan main, itu sangat mudah sekali untuk menjadi anak. Tapi saya heran juga begitu ketemu sekarang, dia juga masih sehat-sehat. Dia punya toko besar di sini. Saya punya teman itu. Nah, itulah saya bilang. Tetapi dengan perputaran keadaan sekarang itu sangat berbahaya dan rentan. Makanya kenapa dalam kesehatan itu penting, harus dalam membangun aspek keluarga termasuk. Nah, itu kalau kenapa harus dicek dulu kesehatan pranikah. Jangan-jangan nanti dia ada begini, biasanya itu kalau dulu orang bilang jangan-jangan dia ada turunan yang ada penyakit begini. Nah, itu kadang itu juga membuat aspek kesehatan menjadi salah satu faktor. Kemudian kita harus tahu juga kebersihan dan kesehatan reproduksi. Saya bukan menyinggung kalau mungkin ada adik-adik sekalian mengenai, nanti juga kalian akan lebih tahu lagi nanti. Tentunya juga kenapa harus ada, kalau mempersiapkan pernikahan itu Anda harus tahu sebenarnya bagaimana tentang kehamilan, persalinan,
dan pengasuhan anak. Jadi kalau mula kamu sebagai anak kecil asuh anak asal, waduh, bisa bahaya. Dan saya minta selalu untuk kesiapan fisik dan reproduksi Anda itu selalu bergaya hidup sehat. Kita tidak penting itu kadang memang struktur manusia itu beda-beda. Ada juga dari genetik, ada juga bawaan dari makanan, ada juga pengaruh faktor-faktor lainnya. Terutama kalau Anda mempunyai nutrisi yang bagus, olahraga, kemudian ini yang paling kan tadi kita bilang, termasuk alkohol dan merokok. Kalau yang muda itu jangan dulu merokok. Kalau sudah merokok kamu, aduh. Adik-adik tahu ini biasa merokok kayak laki-laki ini? Jangan. Duta-duta genre itu harus jadi tolak ukur. Kita jangan menciptakan hal-hal yang negatif di masyarakat. Kalianlah ujung tombak yang akan selalu membawa pencerahan. Itu kalau saya pergi kantor malam-malam situ, ada anak-anak nongkrong situ, saya harus tegur, harus merokok. Orang tuamu sudah kasih merokok kan? Aku bilang bukan urusannya apa itu. Oh, semua gimana? Kita ini mau nasihati juga, Allah. Tapi sudahlah, saya coba bilang lebih baik dijauhi karena rokok itu tidak ada baiknya. Saya pun merokok hari ini, tidak ada bagusnya. Uang habis, sedikit-sedikit. Pola kecanduan yang paling awal itu rokok. Bahaya itu dia. Memang efeknya sebelum sekarang masih dapat lihat sehat sekarang, tapi nanti di umur-umur tua nanti atau tiba-tiba nanti menikah nanti, aduh, itu akan berpengaruh semua pada aspek-aspek jasmani kita. Nah, terus kenapa kita harus jauhi pernikahan muda untuk masa depan? Pertama, kalau Anda sudah menikah dengan usia muda, yang bahaya itu adalah mendapat pekerjaan yang layak, di mana ada mau diterima. Melamar saja pasti ditanya, bukan Anda itu punya keluarga, tapi ditanya sudah pernah berapa perusahaan Anda. Kalau Anda sudah menikah pasti tolak, sudah pasti ditolak. Mau PNS-nya kan, kecuali yang mungkin yang sudah di atas. Tapi kalau wira swasta itu yakin dia tolak, karena akan mengganggu jam kerjanya. Manajemen time perusahaan itu kan tinggi, dia tetap dalam waktu yang harus konsisten. Nah, kalau kita sudah muda kemudian bekerja, pasti pikir di rumah, pikir lagi pekerjaan di kantor, mana ada yang bos suruh. Belum lagi dengan masih menikah muda, penghasilan itu minim. Kenapa minim? Banyak yang Anda harus penuhi. Belum keluarga, belum anak, belum segala macam. Apalagi kalau DP istri, beli lagi modal sedikit, ganti HP, habis itu bulan ini ke Palu, besok Jakarta, 2 bulan lagi suka di Lombok, biar juga kepala dinas habis doinya. Itu penting dan tidak akan dia bisa optimal. Kenapa dia bisa optimal? Pikirannya sudah bercabang, harus pikir di rumah, harus pikir pekerjaan, saya harus ke sini, harus ke situ. Terakhir apa? Cuma habis tanpa itu yang saya bilang dalam pertemuan tadi. Kalian tidak bisa menyisihkan apa yang bisa untuk menabung investasi untuk masa depan. Dan sekarang
yang paling susah adalah dalam persaingan dunia kerja. Kalau yang bebas belum menikah, Anda akan pasti menjadi prioritas. Tidak usah jauh-jauh contoh di sini. Saya kadang mau menyuruh Ibu Kasubakio. Dia ada keluarga, dia ada terpaksa saya berpikir, aduh, dia ini banyak urusan. Padahal ini jobnya, ini job desesnya. Terpaksa saya suruh ustala atau orang di sini yang atau ulala yang tidak ada anak. Memang bukan jobnya, tapi dia punya jam terbang bisa. Nah, tipikal pemimpin sekarang itu rata-rata pekerjaan tuntas waktu tepat dan kurang pembiayaan. Itu yang selalu dilihat. Tipikal entah itu di perusahaan maupun di pemerintahan. Itu yang kadang menjadi tingkat terhambatnya pendidikan dan karir kalau menikah di usia muda. Dan ini yang paling berbahaya. Kalau kesehatan reproduksi pada pernikahan dini, waktu ada pernikahan dini kamu masih umur berapa itu? Ibu Sarah saja masih SMP. Saya saja waktu itu kuliah pernikahan dini. Tahun berapa itu? 2000-an ya? Hah? Iya, SMA. Ibu Sarah saja masih SMP. Sekarang saya SMA berarti. Nah itu. Kenapa resikonya itu sama perempuan? Kehamilannya nanti itu tidak aman. Ini yang baru dalam persalinan bisa terjadi komplikasi. Nah ini kadang kasihan nanti ibunya. Kemudian bisa terjadi risiko tinggi pada anemia dan infeksi. Nah ini perempuan punya risiko yang besar sekali. Makanya kamu tuh selalu diistimewakan yang namanya wanita karena tingkat risikonya besar. Makanya Sunnah Allah bilang Nabi bersabda, ibu-ibu dulu 3 kali ibu baru bapak. Karena itu perempuan itu diberi keistimewaan seperti itu. Kemudian akan ada potensi gangguan pertumbuhan pada bayi. Nah, pasangan muda ini pasti ada ketidaksiapannya. Ketidaksiapannya itu pasti bukan cuma melahirkan tadi yang saya baru bilang, tapi juga bagaimana cara dia mendidik, membimbing, memberi contoh yang baik. Dan berpengaruh pada apa? Cara mengasuh anak. Iya, pola itu akhirnya saya juga merasakan pola mengasuh anak. Karena apa? Usia muda, single parent, bagaimana mau atur kantor dengan anak, ini semua menguras pikiran. Nah, jadi talenta muda kita ini, anak-anak saya, makanya mulai sekarang berpikir bagaimana menjadi itu lebih baik kalian kejar karir. Hari ini susah, kerja itu sangat susah. Jadi kalau kalian mantap, bagus, skill punya, sekarang ini nggak peduli lagi anak kepala dinas, anak sini. Kalau you nggak punya skill nggak bisa. Mau apa? Di PNS saja kita itu sudah banyak melalui ujian, harus bisa. Dulu masih bisa ditunjuk-tunjuk, ini mau jadi ini,
Saya masih dapat triki pengangkatan dulu, masih kurangnya pegawai itu cuma dicomot-comot pegawai, diambil. Masuk saja di pegawai. Sekarang tidak ada kamu. Kalian akan masuk dengan tahap yang paling sulit nanti. Bagaimana mencari pekerjaan dan bagaimana mencari penghasilan yang layak. Karena suatu saat tidak ada yang makin murah, makin mahal. Itu yang paling. Dan di pasangan muda itu yang paling sulit Anda kendalikan adalah emosi. Karena apa? Sulit mengendalikan. Makanya dari tadi saya itu boleh contoh. Itu banyak terjadi sama saya. Kami muda, akhirnya kenapa berpisah? Ya itu emosinya nggak stabil. Lambat, istri masak akan, marah lagi. Habis marah, sudah nenek. Akhirnya modal dia. Akhirnya itu saya juga tidak bisa menjadi pola asuh kepada anak. Saya rentan. Anak saya dulu waktu saya asuh saja itu saya bawa sampai di kantor, masih kecil. Satu tangan di bue, satu ke komputer. Yang satu sudah lari-lari dalam kantor. Itu apa? Karena itu pola asuh yang menyebabkan pernikahan muda itu sangat-sangat berisiko. Selanjutnya, dengan menikah muda, yang berbahaya itu ada faktor psikolog. Biasanya kalau kita menikah muda, kadang jadi bahan bully, kritik, terutama di lingkungan keluarga. Pasti itu. Siapa suruh anak kawin? Saya tidak suruh kawin, karena saya suruh sekolah. Karena anak kawin, akhirnya beranak. Orang yang kan akhirnya pasangan itu mendapat penilaian yang lemah. Dia merasa pemikirannya itu selalu menjadi rendah diri. Nah ini kan kita ini generasi yang emas. Anda ini umur berapa sekarang? 15. Kalau tahun 2045 umur berapa itu nanti? Kalau turun pasti disoletin. Sudah ada, sudah lengkap. Oh, kalau sudah hitung dari sekarang sampai 2045 sudah umur berapa di situ? 40 ya. Usia keemasan sama Anda itu 40. Karena di umur 40 itu Anda sudah di posisi paling puncak dan siap akan menurun. Karena sehebat-hebatnya manusia 40 batas usia emas suatu 4 saja sudah mulai pelan sudah nggak bisa kita seperti dulu. Saya kemarin bisa naik kebun apa segala macam olahraga, sekarang satu olahraga saja kemudian tekanan dan tuntutan besar tentunya. Kalau kawin muda tuntutan besar dari orang tua. Nah itu. Kemudian ini akan mempengaruhi kesehatan mental dan kualitas kehidupan. Maka mulai sekarang saya minta, apalagi duta genre Sulawesi Tengah ada di sini, foto forum genre-nya pun ada di sini. Mari kita ciptakan bagaimana toli-toli ini dalam mempersiapkan generasi muda ini fokus dalam masa muda yang produktif. Saya minta Anda produktif, berkaryalah apapun itu, jangan malu.
Saya kasih tahu Anda masih umur 15, saya umur 19 dari keluarga, saya sudah jadi ABK kapal. Makanya umur 19 tahun saya sudah tahu cari uang. Makanya saya bukan nanti kepala dinas, saya pernah karnet, saya pernah jadi ABK kapal, saya jadi pengamen untuk menghidupi hidup. Anda masih 100.000 ini kecil. Saya kiriman orang tua di tahun 2099-98 itu 75.000 sudah dengan kos. Makanya kita bukan hebat karena ada nama yang mendukung, tetapi bagaimana membangun fondasi yang hadir saat ini. Kenapa? Kalau saya tidak hebat, saya tidak akan dipandang. Makanya saya minta jangan sampai di sini ada nanti yang putus sekolah. Kalau bisa sekolah paling tinggi, kalau bisa ke profesor mau nih profesor, kalau bisa sampai ke Cina mau nih sekolah, supaya jadi orang hebat semua. Besarkan ini orang tuli-tuli. Cuma nama-nama kalian yang gerak akan dikenal. Kemudian jangan selalu menjadi karakter dan kemampuan diri itu tidak mampu. Jangan, biasakan ikut ambil. Dulu waktu kamu sekarang saya jadi Anda yang dulu di situ, saya paling pemalu, so tidak mau bisa bicara. Mau bicara saja saya tak ulang. Tapi karena saya lihat selalu orang-orang hebat, kenapa dia bisa jadi hebat? Kenapa juga saya tidak bisa? Sama-sama kita dimakan nasi, sama-sama juga kita makan ikan. Apa susahnya? Nah itu, bangun karir Anda dengan positif. Itu jangan nanti waktu ikutin orang mau kerja ini, kamu juga mau kerja itu. Cari kamu punya planning yang terbaik. Mana ini potensi-potensi yang kita bisa maksimalkan. Kalau cuma memanfaatkan yang sudah ada, mau jadi nanti PNS itu kita terima berapa setiap tahun namanya. Begitu juga P3K. Tapi kalau Anda mempunyai modal skill, Anda bisa menciptakan pekerjaan, Anda lah bosnya. Sedikit, tapi Anda lah pemimpin. Daripada banyak, Anda cuma jadi anak buah. Apa yang Anda bikin? Itu menangnya. Dan kenapa saya bilang, jangan pernah malu. Pengalaman hidup ini semua. Saya hari ini tidak bisa bilang saya jadi hebat karena nama besar orang tua saya mempunyai bukan. Saya bangun dari nol. Boleh tanya mereka yang sudah pernah dekat dengan saya, misalnya ada 9 anak sini. Saya itu bangun pagi tidak bisa, harus sudah 4:30 sudah bangun. Mau apapun, mau dia kerja lembur dan tidak tetap harus bangun pagi. Dan saya yakin di sini cuma beberapa yang masih bangun pagi. Biasa bapaknya kasih makan sudah cubit-cubit, semua dibuang di bak, belum bangun. Nah itu, jadi harus memperbaiki karakter diri. Tanda dengan identitas, sehingga pernikahan di usia muda itu bukan berarti juga itu menghambat, tidak. Tapi risikonya besar. Supaya apa? Melindungi masa depan. Pernikahan itu memerlukan kesiapan mental, emosional, finansial, sosial, dan kesehatan agar semakin Anda matang, Anda semakin berpikir untuk bagaimana menjadi keluarga yang mandiri, bahagia, dan berkualitas. Mungkin cuma itu pemaparan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jangan ngantuk-ngantuk karena ini yang semua zaman ngantuk. Tapi semoga ini menjadi pemaparan yang bisa bermanfaat. Sedikit Anda ambil, tapi berguna untuk Anda. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi pemaparan dari narasumber kita. Berikan aplaus dulu untuk narasumber kita hari ini, karena saya juga di siang hari ini waktunya mengantuk.
Jadi dari pemaparan tadi memang disimpulkan bahwa pernikahan dini ini sangatlah mempengaruhi mental generasi muda ya. Mental generasi muda bisa menghambat kebahagiaan serta melindungi dan menghambat perlindungan dari masa depan. Jadi dari pemaparan tadi yang disampaikan oleh narasumber kita, saya buka 2 sesi tanya jawab ya. Sesi pertama 3 orang dulu penanya. Silakan, saya persilahkan kepada adik-adik Jeffrey untuk ya. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Muhammad Negara dan nama sosial saya dari SMA Negeri 1 Bogor. Saya berasal dari Forum PNB. Jadi di sini kan saya bertanya, sebelumnya di awal disebutkan bahwa sebagian besar dari pernikahan muda atau ini disebabkan karena faktor tekanan keluarga ataupun tekanan lingkungan. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara yang tepat bagi remaja untuk menolak tekanan dari keluarga atau tekanan dari lingkungan yang mendorong pernikahan dini atau pernikahan muda tanpa harus menimbulkan korban. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Darmawan, saya berasal dari Forum PNB Kabupaten Bogor. Jadi, sebagaimana yang dikatakan di awal bahwasannya salah satu penyebab dari pernikahan muda adalah salah satu faktor dari tradisi dan juga sosial budaya. Yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana DP2KB dapat memberikan sebuah solusi dan juga langkah konkret apa yang dapat diberikan untuk tetap menyeimbangkan antara kepentingan sosial budaya dan juga kesehatan masyarakat dalam menurunkan pernikahan muda yang telah dijadikan sebuah tradisi dalam suatu budaya dan juga menjaga masa depan agar bisa menjadi jauh lebih baik. Kemudian untuk yang kedua adalah apakah pengetahuan dan pendekatan secara spiritual ataupun keagamaan dapat menjadi jalan dalam menjadi sebuah solusi. Karena seperti yang kita ketahui, negara Indonesia merupakan negara yang paling spiritual, dilatar belakangi oleh tradisi dan juga jumlah kepercayaan dan keagamaan yang beragam. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Juga saya bertanya. Perkenalkan, nama saya Gisela Sohana Hasanah. Saya dari Kabupaten Solitoli tahun 2025. Pertanyaan saya Bapak, nah yang kita ketahui pada tema hari ini yaitu jauhi pernikahan muda demi masa depan. Nah yang perlu kita ketahui kita sebagai remaja masih sangat-sangat membutuhkan perhatian dari orang tua dan sangat membutuhkan finansial dari segi ekonomi dari orang tua. Nah jika orang tua kita tidak dapat membiayai dan sudah tidak mampu membiayai dan satu-satunya yaitu dengan melakukan pernikahan atau perjodohan. Nah, menurut Bapak, apa strategi yang mampu atau yang ampuh untuk mencegah pernikahan dini yang tidak dapat yang dengan alasan yaitu tidak mempunyai biaya pada orang tua atau yang dibilang perjodohan finansial karena tidak ada biaya dari orang tua lagi untuk kita Bapak. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Muhammad Abdi, bagaimana cara tepat untuk menolak adanya pernikahan dini yang terjadi dengan kondisi sekarang ini ya. Kalau dilihat dari kondisi sekarang ini, pernikahan dini di masyarakat ini masih sangat persennya itu masih sangat tinggi. Mungkin Bapak langsung menjawab pertanyaan dari adik-adik. Untuk itu waktu yang tepat disilahkan. Oke, saya memang apa yang tadi sudah saya paparkan ada rentetan semua. Rentetannya ya seperti itu. Kenapa ada tekanan lingkungan? Lingkungan itu paling berpengaruh. Begini saya beri perumpamaan. Kalau kita di lingkungan orang baik, pasti kita jadi orang baik. Tapi sebaik-baiknya Anda
bergaul dengan orang jahat, pasti ada yang jahat. Makanya kenapa lingkungan itu paling perspektif dan paling berpengaruh dalam tingkat pergaulan kita. Tingkat. Coba Anda tidak merokok, coba Anda bedakan terus dengan orang merokok. Setengah tahun pasti Anda merokok itu. Begitu juga orang minum, orang dulu tidak mau. Memang iman boleh tahan, tapi sampai seberapa kuat? Karena Anda di posisi itu, saya pernah di posisi Anda. Bagaimana tuli-tuli ini? Hari ini saya lihat, kalau dulu di zaman saya tingkat pemakaian orang narkoba itu kurang. Paling tinggi itu minum-minum cap tikus, orang itu paling jatuh-jatuhnya di got. Tapi setelah saya jadi orang saat ini, umur sekarang, saya tak mengerti apa yang orang cium-cium itu di bawah pohon. Saya bilang, apa itu anak-anak itu? Palempak. Lem-lem apa itu? Dulu kita itu kalau waktu dekat dengan perempuan masih malu. Sekarang di bundaran makin tak tempel orang, makin orang suka. Karena kenapa? Lingkungan. Dulu kan kita masih ada patron, takut dengan orang tua, takut dengan imam. Dulu kalau coba-coba Anda di sini, kalau ada masih ada itu imam sudah meninggal, dia keliling akan itu masjid, dia kejar kamu di situ. Biar dulu kamu punya apa saja. Dia suruh pulang, dia antarkan kamu. Ada juga ada orang tua di sekitar kanan-kanan. Dia dulu lihat saja kamu berdua. Ini detik ini dia kasih kawin. Sana masih ada dia anak-anaknya, keluarga juga. Kalau duduk tempat langsung kasih kawin. Makanya saya bilang faktor lingkungan itu, walaupun saya pakai perspektif lain nih, supaya kalian bisa melalui pernikahan. Saya cuma ambil bahasa-bahasa yang supaya anda lebih mengerti mengenai hal itu. Kemudian tradisi. Tadi kita sudah bahas di sesi pertama, memang kita ini memang kadang mengulang-ulang. Saya nggak usah anda. Saya saja di rumahnya saya sepupu sudah bimba. Saya kasih kawin saja dengan sebelah. Sampai anak sana sampai besar mau saya mau kawin lah. Bikin malu-malu saya juga itu. Itu kadang. Tapi itulah tradisi. Kenapa harus kita tentang? Bukan ditentang. Karena daerah ketimuran ini tradisi kita itu yang menguatkan kita. Yang paling tidak ya kita paling menolak halus-halus. Aduh kasihan saya ini sudah ini, saya ini sudah ini. Karena apapun tradisi itu yang menguatkan kita. Jadi kalau ada tiba-tiba dikawinkan, makanya saya bilang saya pernah sekolah dulu. Ada sementara belajar dia diambil sama orang tuanya langsung dikasih kawin. Jadi cuma disuruh ganti dari baju sekolah langsung dikasih pakai baju mau nikah. Nah itu kan kalau hari ini belum tentu kita dapat lagi seperti itu, tapi masih ada pernikahan ini. Makanya saya selalu menghimbau adik-adik sekalian, jangan itu kejar lu masa depan, cerah, anak-anak hebat. Dulu bagaimana kita tidak ada HP, tapi kita tahu kapan jamnya kita berkumpul. Sekarang kalau tidak aktif ya Allah matiin nih sudah di rumah, pura-pura bakal mati ini. Tapi kalau dulu kita itu cuma feeling, teman semua kumpul pasti rumah sama. Ini tidak ada apa-apa, padahal cuma menonton saja. Karena di televisinya ada di rumahnya ada televisi. Tapi beda sekarang, semua serba ada. Kan saya bilang begitu. Kenapa? Semua ada tapi kita punya
talenta kita tidak ciptakan demikian kuat. Saya ajarkan Anda satu trik supaya Anda itu hebat. Jangan malu, itu saja. Takut. Makanya saya bilang tadi, saya pernah jadi ABK, saya pernah jadi karnet, saya pernah jadi kuli. Saya kerja di omnya saya yang seorang pejabat tinggi. Saya cuma tukang cuci oto. Itu saya belajar dari semua saudara. Makanya tidak pernah orang saya manja. Kau harus berusaha. Kasih bagaimana caranya. Kau lihat saya ini cuma orang tua single. Tapi harus. Kalau kamu tidak kuat, kejamnya dunia ke depan lebih keras. Makanya saya bilang selalu, disitulah nilai metode tingkat bagaimana kamu akan sukses. Makanya saya bilang, kalau bisa kamu tunda sampai matang usiamu, sampai kamu dapat pekerjaan layak, baru kau menikah. Dan tidak dilarang kalau sudah punya penghasilan bagus, rumah yang layak, ekonomi stabil, biar kamu kawin dengan siapa, pasti orang mau. Dan pasti kamu yang dikejar. Tidak usah takut, kamu yang dikejar itu. Sekarang itu, kalau kamu dapat di ekonomi apa, tidak akan perempuan. Kemudian saya tadi menarik sekali mencegah kadang. Memang sih kadang ada orang berpikir hari ini, kalau kesian saja orang tua tak ada uang, kemudian sudah ada yang mau suka lamar, kasih tuh. Iya, itu pasti nggak bisa kita pungkiri sekarang. Tapi apa solusinya? Kalau saya, ya kembali kepada diri saya belum mau. Mudah. Apa cuma karena kalian dengan terjepit kemudian kemudian kamu bisa menghalalkan dengan keadaan itu? Jangan menyerah dengan keadaan. Keadaan ini yang bisa merubah itu Anda. Kuncinya ini kita. Makanya saya bilang, saya ceritakan, saya perjalanan hidup saya betul, saya punya nama bergelar, betul saya. Tapi kamu tidak tahu, saya punya orang tua mati di penjara, siapa membiayai? Kita. Tidak bisa nak kuat ini hidup kalau tidak kuat diri sendiri. Nah, kenapa kamu harus kuat? Makanya saya bilang, jadi jangan anak yang lemah. Iya, saya kerja sama orang saya sampai cuci mobil. 2 tahun saya balik dari kapal, masak di sana. Turun dari kapal, karnet lagi. Tiba-tiba kenapa saya jadi kepala dinas? Karena gak ada kemauan. Saya bukan diangkat dari golongan 3, dari golongan 2 lagi. Pekerjaan saya pertama diangkat CPNS, cuma gali septic. Kamu mau gali septic? Jadi jangan kita melihat, makanya kita walaupun begini akan menjadi hebat. Kalau kamu mau dari bagaimana mencoba yang keras, jangan jadi yang lemah. Makanya kalau bisa di stop untuk berpikir untuk menikah muda, jangan. Kasih bagus, kasih mantap, yakin siapapun akan jadi hebat. Sudah hebat, masih diuji lagi. Coba, ujian yang paling hebat, saya harus merawat 2 anak tanpa ibu, gimana lagi? Itu kan sudah bagaimana kuatnya kita menghadapi badai. Jadi adik-adik sekalian, tantangan itu makin hari makin besar. Sama dengan ini duta-duta genre Renaldi dengan 2026 pasti yang saya marah Ibu Ara lah kalau di sana. Karena kenapa? Perjuangan di sana itu berat sekali. Itu istana Seire. Saya sudah cerita tadi kepada beberapa orang.
Kita dari 13 kabupaten kota, yang lain itu datang puluhan sampai bermobil-mobil. Kita ini cuma 8 orang datang, 8 orang, tapi kita kalahkan di 13 kabupaten sana. Nah, itu makanya dia akan menjadi duta genre untuk Provinsi Sulawesi Tengah. Waporit Putri, putranya juara 2, itu kan tangan dingin dorang Ibu Sarah, Ibu Rostina. Padahal dorang hidup di sana itu maling tua. Karena saya lihat sendiri dari Zira ini semua dorang teman-teman saya sana. Karena waktu saya baru dilantik 1 bulan, permintaan mereka yang paling pertama, tidak pernah kadisnya itu hadir. Mohon Bapak hadir kali ini. Sudah sakit saya situ. Saya mau kenapa ini tuli-tuli dan sebut-sebut ini tidak juara. Cuma kabupaten lain ini. Kita juga. Tapi karena saya lihat performnya Favorit Putri ini hebat, kan dia sendiri dia hadapi di sana. Ini bukan yang mau dilawan kelas kacang-kacang. Yang mau dilawan ini kelas-kelas, bukan cuma sekelas terbaik dari daerah masing-masing, ada semua. Dan itu di coaching oleh rekan-rekan di sini, itu tidak lama. Tapi di sana dia beradu talenta. Makanya itu saya bilang, kenapa itu berpengaruh semua. Talentanya itu yang harus kalian perbaiki. Membawa nama besar ini, itu tidak sederhana. Jadi dua nanti tuh, aduh, pokoknya kalau tidak belajar berat ini mulai dari sekarang. Karena di awal tahun kita ini mulai besar. Nah, awal tahun sudah mulai, dan banyak sekali program yang harus Anda lakukan. Nanti belajar sama saya. Nah, itu yang mungkin penjelasan sama saya untuk mewakili singkat-singkatnya saja, untuk memberi pandangan secara global bahwa sebenarnya ini yang penting dalam membangun suatu keluarga. Pikirkan matang-matang dulu. Senang yang matang saja kadang masih goncang-gancing, apalagi yang belum matang. Dan saya titip selalu sama adik-adik, tidak henti-hentinya di tangan kalian ini kan nasib tori-tori ke depan. Kita ini akan cuma tinggal kenangan. Mudah-mudahan sudah makin tambah tua, makin rampung. Tidak ada lagi yang bisa kita. Ya, saya cuma bagaimana sebagai leader mengarahkan tetap bagaimana ke arah yang lebih baik. Tentunya itu yang bisa saya harapkan. Mungkin penjelasan saya rangkum dari 3 pertanyaan tadi. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, itu tadi pembahasan yang disampaikan, jawaban yang disampaikan oleh narasumber kita yang sudah merangkum 3 penanya tadi ya. Sebenarnya pertanyaannya ini sudah saling keterkaitan antara penanya pertama, kedua, dan ketiga. Jadi solusi apa ya yang untuk solusi budaya di masyarakat sehingga terjadi pernikahan dini, terus bagaimana cara yang tepat untuk menolak, dan strategi untuk mencegah pernikahan dini yang tidak mempunyai orang tuanya tidak mempunyai biaya hidup ya untuk membiayai anaknya untuk misalnya melanjutkan pendidikan. Tadi sudah dijawab langsung oleh narasumber kita. Mudah-mudahan adik-adik forum genre penanya tadi merasa puas ya dengan jawaban yang disampaikan oleh narasumber kita. Untuk itu saya buka sesi kedua untuk bertanya. Saya sekarang di satu Tololi dari forum genre Kabupaten Tololi. Di sini saya ingin bertanya Pak, kan banyak yang berpendapat bahwa menikah muda itu katanya lebih aman untuk menghindari pergaulan bebas, apalagi orang zaman dulu atau tempat tinggal itu jauh akses jalanannya. Di sini saya mau bertanya, setujukah Bapak dengan orang yang berpendapat seperti itu? Kalau misalnya Bapak tidak setuju, bagaimana cara Bapak memberitahukan orang-orang yang berpendapat seperti itu bahwa menikah muda lebih aman itu tidak benar? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sandri Haji, asal sekolah yang
persiapannya belum maksimal untuk melakukan pernikahan. Dan apabila kita melakukan pernikahan ini akan banyak sekali resiko-resiko yang akan terjadi di kemudian hari. Nah, bagaimana pertanyaannya? Bagaimana sebenarnya peran pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk mengantisipasi dan mencegah serta mengurangi pernikahan ini di lingkungan masyarakat? Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Rashid Al-Fari dari Sekolah SMK Negeri 1 Tolotoli dari Forum Genpeng. Pertanyaan saya, bagaimana dampak pernikahan muda terhadap kesehatan fisik dan reproduksi remaja dalam jangka panjang? Terima kasih. Ini apakah Bapak setuju dengan kalimat tersebut? Kalau setuju, apa yang dilakukan? Kalaupun tidak setuju, apa juga yang dilakukan? Terus yang kedua, apa peran pemerintah, masyarakat, dan keluarga dalam persiapan untuk menghadapi pernikahan dini ya, menghindari pernikahan dini di masyarakat? Terus yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, bagaimana untuk peran reproduksi remajanya dalam jangka panjang, pelaksanaannya dalam jangka panjang. Untuk itu saya persilakan kepada narasumber kita untuk menjawab dari ketiga penanya tersebut. Silakan. Ya, terima kasih. Ini memangnya makin sore makin berat. Jadi apakah setuju dan tidak setuju? Bukan berarti pernikahan muda juga itu, tapi seyogyanya. Ingat, seyogyanya tidak dilarang orang kafir, tapi kalau seyogyanya itu mempengaruhi karena banyak faktor. Dia akan mempengaruhi semua unsur yang ada dalam diri Anda. Saya sudah menyebutkan tadi, mental, emosional, finansial, sosial, dan terutama saya kaitkan dengan tadi pertanyaan ketiga, kesehatan. Sama dengan suatu mobil, makanya saya tidak mau. Saya akan berbicara yang mungkin lebih baik, langsung bisa. Sama dengan mobil. Mobil biar baru, kalau Anda kasih naik tanjakan terus, dia akan beda dengan pemakaian yang jalan mulus tapi tidak banyak menanjak, biar panjang karena dipaksa semua. Coba kalau Anda menikah muda, saya beritahu, makanya kenapa wanita itu mulia. Surga itu di telapak kaki ibu, kali itu telapak kakinya kita ini laki-laki. Kenapa? Berapa ribu urat yang putus untuk melahirkan anak. Bayangkan itu masih muda sudah habis kita. Bagaimana nanti di masa tua nanti? Makanya dia belum matang, sudah dipetik. Coba belum matang, coba petik korek-koreknya sama, karena belum siap. Tapi kalau dia siap, biar kamu panen berapa kali jadi. Tapi kalau belum siap, mau tunggu panen lagi, belum tentu. Nah ini yang semua saya bilang, kenapa ada kaitannya, setujukah? Kalau bilang setuju, jangan tidak setuju. Tapi kita pasti akan selalu berbeda, karena pemikiran orang lain itu belum tentu sama dengan kita. Tapi dari sisi saya bilang tadi, kesiapan mental, emosional, finansial, kesehatan itu lebih baik kita hindari, karena ini berpikir tentang masa depan. Makanya saya bilang beda dengan orang yang sudah, ya orang bilang kalau bahasa kerennya sekarang bangkotan. Beda dengan anda-anda yang masih akan menuju di usia emas, tenaganya penuh, semangatnya penuh, talenta. Apalagi
saat ini aduh, di samping kiri dan kanan ini orang-orang yang melahirkan orang hebat. Bu Sarah, sudah berapa orang yang kemarin juara sampai di tingkat provinsi? 2024 juara 3 Pak Orang Putra. 2023 itu favorit kita pegang Putra Putri. Ya. 2022 favorit juga. Kalau yang sebelumnya saya kurang tahu. Coba. Terakhir sudah tingkat provinsi mau ke tingkat nasional. Makanya ini yang kita butuhkan, talent Anda, karena talentnya kalian ini yang akan melahirkan nanti bagaimana wawasan pada generasi muda bahwa stop stunting, pernikahan dini, jangan narkoba. Itu saya selalu itu tekan semua generasi muda. Anak-anak kalau ngumpul di rumah itu selalu saya bilang, jangan kamu coba merokok. Tidak boleh, saya bilang, belum saatnya. Memang belum waktunya. Memangnya kamu minta uang sama siapa? Ya pasti sama saya kan. Baru kamu beli rokok. Apalagi kopi rokok lebih mahal dari saya. Oh, nah jelas saya langsung aduh, ini tidak boleh, dan memberi contoh yang buruk. Nah, adik-adik sekalian yang sangat saya banggakan, tentu ini ada kaitannya semua peranan antara masyarakat, pemerintah, dinas terkait, walaupun kita semua saling mempunyai tupoksi yang berbeda, tapi ada kaitannya. Jadi saya bilang kalau ada perannya masyarakat ada, perannya dinas ada, perannya pemerintah ada. Baru-baru kita tampil ya Ibu Sarah mengenai HIV, AIDS kan? Oke. Pertanyaan saya dari wartawan kemarin, kenapa DP2KB tidak menganukan berperan dalam masalah ini kontrasepsi untuk HIV? Saya bilang ini, keterkaitan ada. Kalau memang menular, oke silakan. Tapi kita beda tugas. Tugas HIV ada di kesehatan. Kalau kita di sini mencegah kehamilan. Jadi alat-alat itu bukan dibagikan pada sama makanya konsep. Jadi peranan dari OPD, masyarakat dan pemerintah semua ada. Cuma akan dibilang di mana tingkat kebutuhan yang lebih spesifikasinya. Kemarin teman-teman genre sudah tampil, saya lihat itu aduh hebat dorong di HIV. Pertanyaan akhirnya lahir kepada saya, betul anak-anak genre hebat Pak di HIV, kenapa tidak dibagi? Karena saya bilang kontrasepsi kita untuk kondom itu diberikan untuk mencegah kehamilan, bukan untuk penularan AIDS. Nah, itu. Jadi walaupun ini ada keterkaitannya dan semua, saya tetap mengajak, terutama mungkin sebentar saya minta Zahira, kau harus memberi di atas ini motivasi kepada adik-adik ini, karena apapun kaulah yang seorang nanti, kau yang adakan membedah mereka ini, memberi panutan. Kita ini di pimpinan tingkat leader pasti cuma tingkat kebijakan dan tingkat pemahamannya, supaya kau bisa memberikan tips kepada adik-adik sekalian, apalagi yang bertarung tahun depan ini orang ibu harus ibu coaching baik-baik. Kalau tidak di coaching, saya yakin akan merasa berat nanti ibu dalam hal-hal tersebut. Mungkin saya minta dulu dari tadi, karena saya sudah menjawab, saya mau minta dulu Zahira untuk memberikan
apa tips-tipsnya supaya kau bisa ini untuk rekan-rekan genre dan adik-adik sekalian, supaya kamu tahu seberapa besar dia punya perjuangan sampai akan melakukan di tingkat nasional. Mari di sini di depan. Oke, berikan aplaus untuk Rezana untuk memberikan tips-tips apa yang beliau sudah lakukan selama ini selama menjadi forum genre. Untuk itu saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman semuanya. Salam genre. Remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Oke, sebelumnya terima kasih kembali saya ucapkan kepada Ibu, Bapak atas kesempatan yang telah diberikan oleh saya pada siang hari ini. Tiba-tiba sekali saya diminta untuk maju memberikan motivasi ataupun pesan-pesan khususnya buat teman-teman duta yang akan mewakili Kabupaten Toli-Toli. Mungkin tips atau saran yang bisa saya berikan itu yang pertama, niat dulu. Niat ketika teman-teman pertama kali terpilih menjadi duta genre itu tidak hanya sekedar untuk nama ya, tetapi yang terpenting untuk berdampak dengan yang paling pertama itu lingkungan sekitar kita dulu. Dan kita bisa jadi role model buat teman-teman, kita bisa menjadi contoh yang baik. Dan selanjutnya mungkin konsisten ya, lagi-lagi tentang konsisten membranding diri di media sosial. Terus itu sih dari awal sampai akhir lah diajar untuk konsisten dibuat sama Kak Adit kemarin di coaching soal media sosial. Bisa dibilang kemarin itu Mutia punya akun media sosial kosong sekali, dia belum tahu membranding diri. Meskipun kemarin terpilih jadi putri SMK, tapi jujur semenjak masuk genre nanti terjun ke dunia genre ini baru Mutia betul tahu oh ternyata seperti ini ya. Kita bangun personal branding, kita harus dikenal sama orang. Bagaimana kita mau bangun orang-orang itu lihat pandangan ke kita seperti itu. Terus selanjutnya ketika teman-teman sudah jadi duta, pasti teman-teman akan punya partner. Nah yang terpenting itu teman-teman bisa jaga semesternya teman-teman, semesternya. Teman-teman perlu ingat bahwa ketika teman-teman sudah terpilih, sudah menjadi partner, teman-teman pergi ke Sulawesi Tengah itu mewakili Kabupaten Toli-Toli itu dalam bentuk kerja sama tim. Tidak ada yang namanya pengen saling menang ya. Jadi sama-sama saling membantu. Dan mungkin ya dalam menjaga semester itu teman-teman boleh terbuka komunikasinya. Jadi kalau misalnya ada yang rasa berat, ada yang rasa tidak nyaman di antara satu sama lain, teman-teman boleh langsung kalau misalnya tadi kalau mau tegur saya boleh nanti di tempat agak sunyi misalnya bilang, atau ada hal-hal lain lah biar tidak perlu tentang hal-hal yang koreksi. Misalnya pokoknya apapun yang mengganjal, apapun yang bikin teman-teman tidak nyaman, langsung komunikasikan baik-baik. Karena ketika teman-teman mau saling egois ya bahasanya, kalau ya begitu saya juga tidak perlu saya, jangan. Ini masalahnya teman-teman itu saling merangkul. Jadi kalau satu sudah masa bodoh, maka namanya teman-teman akan terpengaruh dalam menuju lomba. Tapi kalau bisa saya lihat-lihat ini Dora-Dora sudah mulai ada chemistry-nya, setiap kegiatan sudah bajunya sudah sama, itu bagus sekali. Mungkin seperti itu Ibu. Oke, itu tadi ya tips-tips yang diberikan oleh teman kita yang mungkin yang terutama itu adalah mental dulu yang harus kita persiapkan. Terus namanya terbuka komunikasi, mungkin ada kejanggalan atau apa, jangan ditanggung sendiri, harus kita terbuka sama teman atau apa. Terus harus berani tampil berani tampil di depan masyarakat. Awalnya itu kita harus berani tampil itu harus berani menatap mukanya orang yang ada di depan kita. Jangan kita berbicara tapi pandangannya kita itu ke arah lain. Sebenarnya itu tidak harus ini ya. Jadi mentalnya kita itu rusak. Seperti trik-trik yang diberikan oleh Adik Mutia tadi itu bisa mungkin menjadi panutan ya buat teman-teman atau adik-adik semua di forum genre. Jadi untuk kedepannya mungkin
dari teman-teman forum genre ini yang akan melanjutkan lagi untuk kedepannya dari cita-cita yang apa yang dicita-citakan oleh Ade Mutia tadi. Mungkin berikan aplaus dulu untuk Ade Mutia, atau ada mungkin yang ingin bertanya lebih lanjut lagi ke Mutianya, cara apa lagi atau seperti apa? Silakan. Iya, jadi selaku Duta Genre Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 yang sebentar lagi akan berkompetisi di tingkat nasional, tentunya untuk menuju menjadi winner itu tidaklah mudah. Pastinya ada tantangan-tantangan dan juga situasi mana Mutia sendiri itu perlu menahan diri. Nah, di sini kita punya adik-adik yang akan meneruskan langkah itu. Apakah nantinya tetap mereka berdua ataupun yang lainnya yang akan berangkat. Kita tidak tahu situasi seperti apa yang akan kita hadapi di depannya. Jadi pertanyaan saya mungkin dari Adik Mutia bisa share kepada adik-adik kita di sini tantangan-tantangan apa yang waktu karantina mulai dari persiapan dari Januari sampai beradu kompetisi secara langsung tatap muka di Palu pada bulan Agustus. Nah, tentunya dari Januari ke Agustus ini adalah sesuatu yang cukup lama dan tentunya sudah ada penilaian dan juga hambatan-hambatan yang dialami. Mungkin bisa lewat pertemuan ini mungkin bisa share ke teman-teman kita secara singkat halangan maupun tantangan yang mereka harus persiapkan dan menghadapi ke depannya. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya sedikit gugup yang bicara dengan bagian Sulawesi Tengah ini ya. Mungkin kebetulan saya juga anggota forum genre yang sudah betul-betul membersamai terkait perjalanannya Mutia setahun belakangan ini. Mungkin saya mau dengar tips atau saran dari Mutia untuk teman-teman nanti ke depannya yang mau terjun ke provinsi. Terkait tentunya kita kalau provinsi itu kan ada membawa suatu namanya program. Mungkin saya share bagaimana Pak Mutia dalam pembentukan program kerjanya dan bagaimana betul-betul program kerjanya itu bekerja supaya nanti siap dibawa ke provinsi seperti itu. Terima kasih. Kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Baik, sebelum itu saya berterima kasih untuk diberikan kesempatan untuk bertanya kepada Kak Mutia Zera selaku Duta Genre Sulteng tahun 2025. Baik Kak, kemarin pada saat Kak Zera mengikuti Duta Genre ke tingkat provinsi, tentunya banyak hal-hal yang ada hadapi. Salah satunya memanage waktu. Nah, boleh nih Kak Zera bagikan tips and trick untuk saya dan partner saya ke depannya untuk bagaimana cara kami agar bisa memanage waktu dan bisa melakukan kegiatan tepat waktu dan jika ada konten-konten yang sudah dibuat cepat untuk kami membuatnya atau ada tips yang bisa kami jadi penguat kami untuk kedepannya. Sekian, terima kasih. Jadi untuk itu Adik Mutia bisa menjawab ya pertanyaan tantangan saat karantina beberapa bulan waktu menghadapi Duta Genre kemarin ya. Terus yang kedua, tips atau saran bagaimana membentuk program kerja untuk dipromosikan seperti itu. Dan yang ketiga, saat mengikuti hal-hal yang dilakukan, tips and trick untuk memanajemen waktu itu untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatannya Ade Mutia itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Untuk itu waktu dan kesempatan silakan.
Oke baik, terima kasih teman-teman, Kak Sarah, ketua forum kita atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Izin menjawab ya Mutfia, jawabnya ala kadarnya. Berbicara tentang tantangan dan hambatan kemarin, sebenarnya sebelum dari masa karantina itu bisa dibilang banyak sekali tantangan hambatannya. Karena di situ kita terpilih, Mutfia terpilih jadi duta genre itu pas-pas kelas 3 dan PKL. Yang mungkin bisa dibilang tantangan sebelum masuk masa karantina itu waktu, manajemen waktu. Masih ada kaitannya dengan pertanyaannya Renaldi tadi. Itu bisa dibilang sangat mepet sekali. Karena di situ kita harus atur waktu di mana untuk berkegiatan, belum lagi untuk di rumah, karena meskipun Mutfia sibuk di sekolah ataupun kegiatan-kegiatan lain, tapi bisa dibilang Mutfia punya tanggung jawab di rumah itu harus tetap ada, mulai dari kebersihan ya sebagai anak perempuan. Apalagi kalau kita di rumah, kita meskipun banyak kegiatan satu hari, terus besoknya itu kita bisa dibilang harus tetap bangun pagi. Nah, mungkin itu sih tantangannya dalam mengatur waktu, dan dalam mengatur waktu ini juga Mutfia usahakan komunikasi yang baik-baik. Mungkin kalau misalnya tidak bisa agak pulang malam hari ini pasti kita Mutfia usahakan komunikasi sama orang tua. Nah, terus untuk tantangan hambatan selama masa karantina itu mungkin saat kita di ruang diskusi itu kan bisa dibilang yang dinilai itu keaktifannya, tetapi tidak boleh terlalu ambis. Sebenarnya ini agak bikin bingung sih juga ya. Tapi di sini Mutfia usahakan bagaimana saat Mutfia bicara, saat Mutfia pengen aktif, itu Mutfia tidak terlihat terlalu ambis. Takut sekali kalau misalnya dianggap terlalu ambis, terlalu menonjol, pengen menang sendiri, takut sekali. Jadi saat Mutfia itu kayak cari-cari waktu, cari-cari celah yang cocok, di mana itu bisa menjawab dengan tepat, bukan hanya asal bicara, bukan hanya yang penting bicara, tapi di sini bicara yang penting, seperti itu. Nah, kalau untuk menjawab pertanyaan yang kedua dari siapa tadi, dari Mail, program kerja promosi, soal program kerja sendiri. Iya, soal program kerja sendiri itu pasti teman-teman sudah tidak asing ya. Kalau kita buat program kerja, yang paling penting itu kita branding program kerja kita. Jadi tidak hanya personal branding, tapi kita membranding program kerja kita juga. Jadi dan usahakan program kerja yang teman-teman buat itu yang tidak hanya monoton, tetapi ada media interaktifnya. Karena itu jadi bahan penilaian juga dari orang provinsi. Karena kalau cuma soal sosialisasi sudah biasa ya kita temukan. Nah, jadi setelah teman-teman sudah temukan sudah temukan program kerja, sudah temukan hal-hal yang bisa teman-teman mau sampaikan di luar sana, teman-teman usahakan branding. Dan jangan teman-teman branding program kerja teman-teman hanya saat di awal-awal saja, tetapi itu sampai betul-betul teman-teman kita mau berangkat besoknya ke provinsi. Mungkin seperti itu ya. Terus pertanyaan terakhir dari Renaldi ya soal manajemen waktu, mungkin ini masih berkaitan ya dengan pertanyaannya Kak Sarah tadi soal tantangan dan hambatannya Mutfia selama menuju ke provinsi. Jadi memang kalau bisa dibilang manajemen waktu ini bukan hal yang gampang. Meskipun Mutfia bilang Mutfia sudah bisa atur waktu dengan baik, Mutfia sudah usaha komunikasi dengan baik, tapi pasti ada suatu masa Mutfia masih telat, masih terlambat. Misal dari hal-hal yang tidak bisa dikontrol, kayak lambat bangun, kayak misalnya tiba-tiba Mutfia mau pergi tapi ditilang, ataupun motor rusak sehingga ke bengkel, itu kan hal-hal yang di luar kontrol ya. Tapi sebisa mungkin di sini ketika Mutfia memang sudah situasi sudah lambat, Mutfia komunikasi secepatnya langsung konfirmasi biar tidak terlalu lama menunggu. Mungkin seperti itu Ibu. Iya, berikan aplaus dulu untuk Mutfia atas jawaban yang apa yang sudah beliau kerjakan selama ini ya. Memang untuk kalau rangkum dari apa yang dijelaskan oleh Adik Mutfia tadi, itu perencanaan itu yang harus matang. Jadi seperti program ya, harus kita rencanakan terlebih dahulu apa yang harus kita programkan untuk kedepannya. Terus kita harus merencanakan untuk melaksanakan program-program itu, kita sudah harus atur waktu kita supaya program itu bisa kita jalankan dengan
kondisi seperti yang dijelaskan, ada kegiatan rumah yang harus tidak bisa ditinggalkan, terus juga ada kegiatan forum genre yang harus dilaksanakan, sehingga bisa tercover semua apa yang sudah direncanakan. Jadi mungkin dari teman-teman forum genre ini sudah sangat jelas ya. Mungkin nanti menjadi acuan dari teman-teman forum genre ke depannya untuk melanjutkan cita-citakan oleh Ade Mutia tadi. Karena memang waktu sudah menunjukkan tepat 1 jam kita dalam acara media YouTube ini. Jadi untuk trik-trik yang diberikan oleh Ade Mutia ini adalah menutup kegiatan, semua rangkaian kegiatan kita pada sore hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikian 1 jam bersama Bapak Yusuf Perwakilan MSI dengan pemaparan materi yang dilanjutkan dengan babakan diskusi, dan ada kiat-kiat dari Duta Genre Provinsi Sulawesi Tengah. Dan kepada Bapak pemateri dan Ibu moderator kami ucapkan terima kasih, dan kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.